Setiap kita itu beriklan dalam dunia internet marketing ya atau bisnis online, kita memiliki keterbatasan dengan waktu, teman-teman. Dan tentunya dalam iklan tersebut kita menggunakan copywriting. Apa tujuan dari copywriting? Tujuannya banyak. Tapi berhubung keterbatasan waktu itu, kita harus memilah dan memilih tujuan yang pas dalam penggunaan copywritingnya itu. Bagaimana tujuan copywriting? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bidarasurga.com. Kali ini kita seri belajar tentang bisnis online dan sub pembahasannya tentang copywriting. Kemarin kita sudah membahas tentang manfaat copywriting. Sekarang kita membahas tentang tujuan dari copywriting. Jadi copywriting itu kawan-kawan sekedar mengulas kembali merupakan sales dalam bentuk teks atau voice ya. Yang tentu memiliki tujuan. Tujuannya itu skala besar terpecah menjadi 3. Tapi sebelum membahas tentang itu, tujuan terbesar dari copywriting itu adalah mempersuasi audiens untuk melakukan tindakan. Apa tindakannya? Ada 3. Tindakannya itu ada 3. Target dari tujuan dari copywriting itu sendiri. Tujuan yang pertama adalah tentu saja selling atau agar terjadi transaksi penjualan. Ini tujuan yang mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi tapi ini punya tujuan target pertama, selling ini punya tolak ukur keberhasilannya. Jadi copywriting yang tujuannya untuk selling penjualan, tolak ukur keberhasilannya adalah ketika terjadi transaksi. Seberapa besar transaksi yang dilakukan. Contoh dari copywritingnya sendiri banyak. Nikmati 70% kenyamanan, beli 2 gratis 1 misalkan. Itu adalah bentuk dari copywriting yang bertujuan transaksi selling. Ada lagi tujuan dari copywriting yang lain. Tujuan yang kedua yaitu marketing. Ya, jadi target dari copywritingnya itu menunjukkan kemanfaatan produk yang dimiliki kepada audiens. Ini ada kualifikasi, spesifikasi dan juga goal settingnya adalah standarisasi tolak ukurnya adalah terjadi leads, seberapa banyak orang mendatangi atau berkunjung di channel atau kolam atau link yang kita siapkan, baik berupa WhatsApp maupun toko online atau yang semisalnya. Jadi tujuannya adalah leads, mendatangkan traffic pengunjung, dan ujung-ujungnya agar membangun database yang nantinya memudahkan dalam transaksi penjualan dan promosi berkelanjutan. Nah, itu dia tujuan yang kedua, kawan-kawan. Bukan berarti memperoleh penjualan, bukan, tapi membangun database. Ya, tentu ada lead magnet dan lain sebagainya. Contoh dan kalimat redaksionalnya banyak ya. Hubungi kami untuk mendapatkan diskon 50%. Ya, misalkan. Silakan kunjungi website kami bagi pengunjung yang 10 pengunjung pertama mendapatkan hadiah voucher berupa bla bla bla. Nah, itu contoh dari target copywriting yang bertujuan untuk marketing leads database. Itu dia. Ada lagi tujuan yang ketiga, kawan-kawanku. Tujuan yang ketiga inilah yang dikenal dengan branding. Jadi untuk copywriting bertujuan branding itu agar
copywritingnya itu memiliki kekuatan ritual. Apa itu kekuatan ritual? Waduh, bahasanya ritual. Maksudnya branding ini memiliki target yang lain berupa dua hal. Apa itu? Merubah konsumen dari yang pembeli menjadi pelanggan, dari pelanggan menjadi loyal distributor atau agen dan seterusnya. Jadi fungsinya adalah merubah konsumen menjadi level yang lebih tinggi lagi. Ada lagi tujuan yang kedua. Apa itu? Menjadikan terkenal. Jadi salah satu tujuan dari copywriting yang memiliki tujuan branding, ya. Jadi tujuannya branding. Dari branding itu memiliki target dua hal, yaitu merubah konsumen atau membuat brand menjadi terkenal. Nah, itu dia. Membuat brand menjadi terkenal. Ada banyak pola-pola contohnya. Misalkan air mengalir sampai jauh. Nah, itu brand apa? Tentu saja merek dari sebuah paralon. Itu kawan-kawanku, satu di antara sekian pembahasan dari copywriting ternyata memiliki tujuan. Kalau saya ulas kembali ya kawan-kawan, copywriting itu tujuan utamanya adalah mempersuasi audiens untuk melakukan tindakan. Nah, untuk melakukan tindakan dalam bentuk tiga hal. Yang pertama, terjadinya selling dan transaksi. Ya. Yang kedua, bertujuan untuk marketing, mendatangkan traffic dan leads agar membangun database. Ada tujuan yang ketiga, yaitu memperkuat branding, merubah konsumen atau membuat sebuah brand menjadi lebih terkenal lagi. Itu tujuan dari copywriting. Nah, kalau kita membuat sebuah copywriting, dipahami dulu nih tujuannya apa. Ya, kita mau memilih tujuan yang bagaimana dalam membentuk sebuah copywriting itu. Rata-rata orang membangun sebuah copywriting agar terjadi sales. Memang betul agar terjadi sales. Tapi ada ternyata tujuan-tujuan yang lain. Nah, tujuan-tujuan yang lain inilah bukan berarti terjadi transaksi dan closing. Bisa dalam bentuk marketing, bisa dalam bentuk branding ternyata. Pembahasan tentang branding itu dalam kawan-kawanku, Bidara Lover. Suatu saat kita akan juga membahasnya. Pembahasan tentang bagaimana membangun database itu juga dalam, luas juga pembahasannya. Suatu saat kita juga membahasnya. Tapi untuk membangun sebuah database dengan sistem reseller, kami sudah membahas di beberapa video sebelumnya. Tonton saja link yang ada di akhir video ini. Silakan saja klik terkait dengan membangun database, strategi membangun database. Untuk yang membangun branding itu lumayan padat isi materinya. Tapi suatu saat akan saya coba untuk membahas tentang branding itu, karena era sekarang tanpa memperkuat branding, maka daya persaingan harga ya dengan pembeli-pembeli dan brand-brand yang lain, wah padat sekarang itu. Kalau nggak membangun branding sejak dini akan menjadi masalah besar di kemudian hari dalam jangka yang panjang. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan berkelanjutan membahas tentang strukturnya, struktur copywriting seperti apa dan bagaimana agar kita bisa memudahkan membuat copywriting dengan tujuan tertentu sebagaimana yang kita inginkan. Itu kami bergerak dalam bidarasurga.com, menyediakan berbagai macam item tentang produk bidara. Apa itu bidara? Merupakan pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi syaitan. Media utama dalam terapi ruqyah juga merupakan pohon herbal. Kami mengembangkan berbagai macam produk dan item, entah itu gelang, tongkat, tasbih,
minyak, sabun, dan lain sebagainya tentang Bidara, sedang mencari reseller penjualan, marketing, pasukan penjualan untuk mengembangkan bisnis kami. Jika mau bergabung silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera tersebut, atau klik saja pojok kanan atas akan jumpa dengan bidarasurga.com. Silahkan daftar, akan kami masukkan menjadi tim reseller. Setelah daftar konfirmasi ke kami, akan mendapatkan diskon juga. Kami sediakan produknya, dan yang paling penting kami ajari tentang bagaimana cara menjalankan bisnis online ya. Dan nanti bisa masuk dalam komunitas belajar bisnis online untuk kemajuan, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan finansial bersama, tambahan finansial ya. Kalau sehari 100, 200, 500 alhamdulillah dapat, asalkan serius dan ditekuni baik-baik, apalagi di era pandemik sekarang seperti ini. Itu, like, share, subscribe. Jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan yang belum dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menginginkan bibit pohon bidara sebagai salam perkenalan dari kami, hubungi kami di nomor WhatsApp tersebut, akan kami bagi-bagikan secara gratis.